Shalom, Mama dan saudara-saudari semua. Kami dari kelas B. Saya atas nama Nenek Verginang Gadas. Saya atas nama Sonia Miruk. Saya Nimrod Topan. Kami bertiga akan membahas dan mendiskusikan mengenai dengan 3 tokoh pemikir di zamannya. Beberapa yang terkenal adalah 3 tokoh yang dikenal dengan sebutan The Gang of Three, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga orang inilah yang dianggap berperan besar dan dalam membentuk pola pikir barat atau Western mind. Socrates menekankan pentingnya argumentasi dan pemikiran kritis dalam berpikir. Plato menekankan perlunya untuk selalu mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran kritis. Sedangkan Aristoteles, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung, mengembangkan pemikiran kategoris di mana segala sesuatu dapat didefinisikan dan dikategorikan. Berikut tokoh dari Socrates yang akan dibahas oleh Kakak Nimrod Taupan. Baik, Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Ajaran filosofinya tidak pernah dituliskannya, melainkan dilakukan dengan praktikum dalam kehidupan. Dikatakan bahwa Socrates demikian adilnya sehingga ia tidak pernah berbuat zalim. Ia begitu pandai menguasai dirinya sehingga ia tidak pernah memuaskan hawa nafsunya dengan menyulitkan orang, kepentingan orang lain. Ia demikian cerdiknya sehingga ia tak pernah khilaf dalam menimbang baik dan buruk. Kebiasaan sehari-harinya adalah berjalan mengelilingi kota untuk mempelajari tingkah laku manusia dan berbagai segi kehidupannya. Ia berbicara dengan semua orang dan menanyakan apa yang diperbuatnya. Pertanyaan itu pada mulanya mudah-mudah dan sederhana. Setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Tugas Socrates melalui pertanyaan itu tersebut adalah untuk mengajar orang mencari kebenaran. Cara yang dilakukan Socrates adalah untuk membantah ajaran kaum sofis yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, tiap-tiap pendirian dapat dibenarkan dengan jalan atau retorika. Apabila orang banyak sudah setuju, maka dianggap sudah benar. Dengan cara begitu, pengetahuan menjadi dangkal. Cara inilah yang ditentang Socrates. Dan jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan. Itulah permulaan dialektik. Dialektik asal katanya adalah dialog, artinya bersoal jawab antara dua orang. Ia selalu berkata yang diketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tidak tahu. Socrates diajukan ke pengadilan dan dihukum mati. Dalam mencari kebenaran selalu dilakukan dengan berdialog dengan cara tanya jawab. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan yang merupakan lawan bicaranya. Ia tidak mengajarkan melainkan menolong seseorang mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya. Sebab itu metodenya disebut meutik atau merugikan. Kalau Socrates mencari kebenaran dengan cara tanya jawab yang kemudian dibulatkan dengan pengertian, maka jalan yang ditempuhnya adalah metode induktif dan definisi. Induktif yang dimaksudkan Socrates adalah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai yang umumnya dari jumlah satu-satunya. Ia mencari persamaan dan diuji pula dengan melalui induksi sampai pada definisi. Definisi yaitu pembentukan pengertian yang bersifat dan berlaku umum. Induksi dan definisi menuju pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Model mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab tersebut tercapai pula tujuan yang lain, yaitu membentuk karakter. Oleh karena itu Socrates mengatakan bahwa budi adalah tahu. Maksudnya budi baik timbul dengan pengetahuan. Budi ialah tahu adalah
intisari dari ajaran etika Sokrates. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik, paham etikanya ini merupakan kelanjutan dari metodenya. Induksi dan definisi menunjukkan kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Dari pengetahuan beserta keinsafan moral tidak mesti timbul budi. Siapa yang mengetahui hukum mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena itu budi berdasar atas pengetahuan, maka budi dapat dipelajari. Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa ajaran etika Sokrates bersifat intelektual dan rasional. Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya mesti dan harus berbuat yang baik. Apa yang pada hakikatnya baik adalah juga baik untuk siapapun. Oleh karena itu menuju kebaikan adalah yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Menurut Sokrates manusia itu pada dasarnya baik, seperti dengan segala benda yang ada itu ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup manusia, keadaan dan tujuan manusia adalah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya. Sokrates percaya akan adanya Tuhan. Alam ini teratur sesuai. Baik Kak, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Kak Nimrod. Ini mengapa Sokrates dihukum mati? Baik, saya akan menjawab. Karena Sokrates itu meracuni pikiran pemuda Athena dengan mengajak mereka berpikir kritis. Para pemuda dianggap menjadi tidak patuh dan menjauhi ritus memuja dewa-dewa. Itu membuat sebagian orang merasa terganggu dan tidak suka. Akhirnya Sokrates itu menyesatkan dan berakhir dihukum meminum racun setelah dilakukan voting. Sebenarnya Sokrates bisa melarikan diri dengan bantuan murid-muridnya, namun ia memilih menjalani hukuman untuk membuktikan dan mengajak yang lain menjadi warga negara yang baik dengan patuh pada hukum. Oke, terima kasih Kak Nimrod Taupan yang sudah menjelaskan tentang pemikiran dan ide-ide dari tokoh Sokrates. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada Kak Sonya yang akan membahas tentang ide dan pemikiran dari tokoh yaitu Plato. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran dan pandangan mengenai Plato. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara 300. Baik, itu adalah pembahasan dari seorang tokoh yang bernama Sokrates. Dan sekarang kami akan beralih ke tokoh yang kedua yaitu Plato yang akan dibahas oleh Kak Sonya. Oke, terima kasih Kak Ivy untuk kesempatan. Saya akan membahas tentang Plato mengenai pemikiran dan pemahamannya. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara 428 sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran barat. Ia adalah murid dari Sokrates dan guru dari Aristoteles. Plato lahir pada tahun 428 sebelum Masehi saat Athena masih menikmati posisi puncak sebagai Liga Delos. Athena adalah polis atau negara kota penganut sistem demokrasi yang memiliki kekuatan militer dan maritim, serta kultur intelektual dan artistik yang jauh mengungguli polis-polis lain di Yunani. Keluarga Plato berasal dari kalangan aristokrat atau bangsawan yang juga memiliki peran penting bagi politik Athena. Plato muda pun sempat cita-cita menjadi seorang negarawan, namun karena ia merasa kecewa dengan sikap para pemimpin, kelak ia beralih menjadi filsuf. Sebagaimana para bangsawan muda pada umumnya, Plato menerima pendidikan musik, melukis, berpuisi, melukis naskah, dan gimnastik. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan filsafat. Awalnya Plato belajar filsafat dari Kratilos yang mengajarkan bahwa segala sesuatu seperti air. Namun pelajaran seperti itu rupanya tidak sesuai dengan pandangan Plato.
Ketika ia berusia 20 tahun, mulai bertemu dengan Sokrates dan tertarik mendalami filsafat. Kemudian ia menjadi pengikut Sokrates yang setia. Sosok Sokrates yang nyentrik rupanya memikat hati Plato. Dari Sokrates, Plato belajar banyak mengenai cara berpikir dan apa yang harus dipikirkan. Setelah kematian Sokrates karena dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi, membuat Plato terguncang dan berang kepada rezim Athena. Ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga terlibat dalam pemerintahan. Plato memilih tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Secara kontinu, Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatnya untuk membela dan memperjuangkan Sokrates. Baginya, keputusan pemerintah menghukum Sokrates karena tuduhan telah memasukkan dewa-dewi baru dan merusak generasi muda Athena adalah perbuatan zalim dan tidak bertanggung jawab. Khawatir akan keselamatannya sendiri pasca eksekusi Sokrates, Plato memilih untuk mengembara ke berbagai negeri. Ia mendatangi Mesir, Asia Minor, Sirakusa, dan juga Italia. Mula-mula ia pergi ke Megara tempat Euclides dan mengajarkan pengetahuannya. Setelah itu, ia melanjutkan pengembaraannya ke Kyrene untuk mendalami ilmu matematika pada Theodorus. Di sini Plato juga mengajarkan filsafat dan menulis buku. Selanjutnya, Plato meneruskan pengembaraan ke Italia Selatan, lalu ke Sirakusa. Saat itu, Sirakusa sedang dipimpin oleh Dionysius. Beruntung Dionysius mengajak Plato tinggal dan mengajar di istana, sebab keberadaan Plato sebagai pujangga yang telah terkenal dari Yunani akan menaikkan prestise Dionysius. Menurut Plato, agar tercipta sebuah perbaikan sosial dan menjadi sebuah negara ideal, seorang raja haruslah menjadi filsuf. Ia juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelindung bagi rakyatnya. Namun sayangnya pelajaran-pelajaran Plato yang terlalu melibatkan pada moral dalam segala perbuatan lama-lama menjemukan raja Dionysius serta raja-raja selanjutnya. Upaya Plato untuk menerapkan pemikirannya di Sirakusa selama 12 tahun rupanya mengalami kegagalan. Plato kembali mendirikan Akademika, universitas pertama di dunia. Sekembali dari pengembaraannya, Plato kemudian mendirikan sekolah tinggi filsafat yang bernama Akademia di sebelah barat daya Athena pada tahun 387 sebelum Masehi. Sekolah tinggi ini sering disebut sebagai universitas pertama di dunia. Akademi yang dibangun Plato telah memiliki kurikulum yang komprehensif, meliputi mata pelajaran astronomi, matematika, biologi, teori politik, dan filsafat. Dengan susah payah Plato membangun dan menjalankan sekolah ini dengan biaya sendiri. Segera telah dibuka sekolah filsafat ini menarik perhatian dan minat masyarakat dalam dan luar Yunani. Murid paling terkenal adalah Aristoteles yang berasal dari Makedonia. Kelak Aristoteles ini akan menjadi ilmuwan dan filsuf terkenal. Saat Aristoteles datang ke Akademia di umur 17 tahun, Plato waktu itu telah menginjak umur 60 tahun. Pemikiran Plato tentang dunia ide berbeda dengan Sokrates dan Aristoteles. Ajaran Plato memiliki ciri tersendiri yang lebih menekankan untuk mencari kebijaksanaan dan berpikir kritis. Pemikiran Plato yang paling fenomenal, yakni dunia ide atau gagasan. Hampir seluruh filsafat Plato bertumpu pada ajaran dunia ide. Plato mengajarkan manusia sesungguhnya berada di dunia yang berbeda, yaitu dunia ide dan dunia fisik. Dunia fisik atau tempat kita tinggal hanyalah sebuah bayangan dari dunia yang asli, yaitu dunia yang bersifat abadi dan kekal. Pengertian ide yang dimaksud Plato bukanlah ide seperti gagasan atau pikiran manusia. Ide ini sama sekali tidak ada di dalam alam pikiran manusia. Justru ide ini atau gagasan atau pemikiran manusia lah yang berasal dari dunia ide. Banyak juga yang beranggapan konsep dunia ide yang dimaksud Plato
sama dengan konsep Tuhan dalam agama-agama samawi, bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah fakta morgana, dan di sisilah Tuhanlah yang realitas yang sesungguhnya. Menghabiskan sisa hidup dengan menjadi pengarang atau pengajar di akademia, Plato dihabiskan di Athena untuk mengajar di akademia dan mengarang karya lain yang bersifat tema politik. Sebagai seorang filsuf, Plato mempunyai kedudukan yang istimewa. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangannya yang mendalam dan abstrak sekalipun mampu ia deskripsikan dengan gaya bahasa yang indah. Hampir semua karya tulis Plato berupa dialog atau gagasan-gagasan yang ia sampaikan melalui dialognya berupa pemikiran filsafat yang canggih di masanya. Tercatat ada sebanyak 35 dialog dan 13 huruf, meskipun beberapa di antaranya masih diragukan keotentikannya. Sebagian besar tema yang diangkat Plato berupa masalah politik, etika, metafisika, dan teologi. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik. Karya-karya Plato selalu disunting dan disalin ulang dari zaman ke zaman. Menurut Cicero, Plato meninggal ketika sedang menulis saat berusia 80 tahun pada tahun 348 sebelum Masehi. Dalam karya Mijhat, satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Plato termasuk ke dalam urutan ke-40. Bisa jadi karena Plato tidak sekedar mengajarkan pemikirannya, tapi ia juga menulis. Lewat tulisan pemikiran Plato pun menjadi abadi. Sekian dari kisah Plato. Dan lanjut 3 pemikiran yang saya dapat dari... Masa kasarnya langsung bilang sekian? Ya menyusun tentang buku apa tuh? Kan ini nanti masih ada nah. Ini 3 pelajaran penting yang saya dapatkan. Atau kemana? Kok di sini 3 pelajaran penting? 3 teori penting yang didapatkan dari Plato yaitu 1. Ide-ide atau pandangan Plato, yakni di dalamnya dunia yang berubah-ubah. Yang kedua, pemikiran Plato mengenai cinta yang dibagi atas 3, yaitu eros, philia, dan agape. Yang ketiga, pemikiran Plato mengenai realitas yang dibagi menjadi 2, yaitu dunia ide atau dunia yang terbuka hanya bagi rasio, dan dunia indrawi adalah dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang dapat dirasakan oleh panca indera. Oke, tadi Kosonya mengatakan ada pemikiran Plato yaitu eros, Philipia, dan agape. Coba Kosonya jelaskan sedikit singkat mengenai tiga bagian cinta tersebut. Oke, baik. Yang pertama, eros, yaitu cinta jasmani atau cinta yang dianggap paling dasar, di mana cinta ini hanya dilihat dari ketertarikan fisik. Yang kedua, philia, yaitu cinta yang diartikan sebagai cinta persahabatan. Yang ketiga, agape, yaitu atau disebut kasih agape, adalah cinta yang tulus dari hati. Terima kasih. Baik, tokoh yang berikut adalah Aristoteles. Saya sendiri akan menjelaskan. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang sangat cerdas dan bijak. Ia lahir di Stagira di Yunani pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Aristoteles dikenal karena ia banyak menulis tentang subjek yang berbeda-beda, seperti fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Selain itu, Aristoteles ia adalah filsuf yang cara berpikirnya sangat bijaksana. Ia juga mengutamakan hal kebenaran dalam pikiran yang sangat terbuka. Ada 3 yang muncul dalam pola berfilsafat dari Aristoteles. Yang pertama logos atau pikiran, yang kedua pathos atau emosi, dan yang ketiga ethos atau etika atau moral. Dengan adanya 3 hal yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang kita
harus tahu cara berpikir yang baik dan benar itu seperti apa. Dari kisah Aristoteles di atas, kita mengambil kesimpulan bahwa kita harus berpikir cerdas dan bijak dalam melakukan sesuatu, tapi kita juga harus memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Aristoteles juga di bidang ilmu alam, ia merupakan seorang yang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasikan spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisa kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Plato menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal, sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ada atau eksis. Selanjutnya, Aristoteles menyatakan bahwa bentuk materi yang sempurna, murni atau bentuk akhir adalah apa yang dinyatakan sebagai theos, yaitu yang di dalam pengertian bahasa Yunani dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deductive reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari pula pentingnya observasi di bidang politik. Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal di bidang politik, Aristoteles gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luasnya lingkup karya-karya dari Aristoteles dan monarki, maka dapatlah ia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedia, di mana kontribusinya itu melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali, seperti fisika, astronomi, biologi, psikologi, metafisika, atau misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam, logika formal, etika politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal atau banyak teori yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut karena dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, meskipun kemudian ternyata pemikiran masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan pada umumnya. Pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd. Bagi manusia abad pertengahan, Aristoteles tidak saja hanya dianggap sebagai sumber yang otoritatif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuan atau the master of those who know. Sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Dan juga ada perbandingan pemikiran antara Plato dan Aristoteles tentang jiwa dan raga. Menurut Plato, manusia memiliki 3 elemen dalam jiwa. Pertama adalah kemampuan menggunakan bahasa dan berpikir. Elemen raga yang berikut itu elemen raga tubuh dalam bentuk nafsu, badania, hasrat, dan kebutuhan. Dan yang berikut itu ada elemen rohania atau kehendak yang bisa dilihat dengan adanya emosi seperti kemarahan, sindiran, ambisi, atau kebanggaan dan kehormatan. Dan juga Aristoteles, menurut pandangan Plato tentang jiwa itu
tidak dapat mati karena merupakan sesuatu yang adikodrati, berasal dari dunia ide. Meski kelihatan bahwa jiwa dan tubuh saling bersatu, tetapi jiwa dan tubuh adalah kenyataan yang harus dibedakan. Tubuh memenjarakan jiwa, oleh karena jiwa harus dilepaskan dari tubuh dengan dua macam cara, yaitu pertama dengan kematian dan yang kedua dengan pengetahuan. Jiwa yang terlepas dari ikatan tubuh itu bisa menikmati kebahagiaan melihat ide karena selama ini ide tersebut diikat oleh tubuh dengan keinginan atau nafsu badania sehingga menutup penglihatan terhadap ide. Aristoteles meninggalkan ajaran dualis Plato tentang jiwa dan tubuh. Plato berpendapat bahwa jiwa itu bersifat kekal, tetapi Aristoteles berpendapat bahwa jiwa itu tidak bersifat kekal. Dan berikut, menurut Aristoteles, jiwa dan tubuh ibarat untuk dari materi. Jiwa adalah bentuk dan tubuh adalah materi. Jiwa merupakan asas hidup yang menjadikan tubuh memiliki kehidupan. Jiwa adalah penggerak tubuh. Kehendak jiwa menentukan perbuatan dan tujuan yang akan menjadikan tubuh memiliki hidup. Kehendak jiwa membutuhkan perbuatan dan tujuan yang akan dicapai. Secara spesifik, jiwa adalah pengendali atas reproduksi, pergerakan, dan persepsi. Aristoteles mengabarkan jiwa dan tubuh bagaikan kampak. Jika kampak adalah benda hidup, maka tubuhnya adalah kayu atau metal, sedangkan jiwanya adalah kemampuan untuk membelah dan segala kemampuan yang membuat tubuh tersebut disebut kampak. Sebuah kampak tidak bisa disebut kampak apabila ia bisa memotong, melainkan hanya seonggok atau metal. Aristoteles juga menganggap bahwa tubuh bisa mati dan oleh sebab itu maka jiwanya pun juga ikut mati. Seperti kampak tadi yang kehilangan kemampuannya, manusia juga demikian, ketika mati ia akan kehilangan tubuhnya. Dan Aristoteles juga didasari oleh bahwa manusia juga demikian, ketika mati ia akan kehilangan kemampuan berpikir dan berkehendak. Baik, dari yang tadi Kak Nenek jelaskan, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Aristoteles mengenai keadilan? Pendapat Aristoteles mengenai keadilan, menurut Aristoteles itu adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Baik, sekian dari pembahasan kami. Mungkin belum terlalu sempurna, tapi terima kasih dan shalom.